Baru seminggu mondokin anak, saat pertama kali nelpon, dia sudah mengadu barangnya hilang. Para bunda pasti heran, kok bisa ya? Nah, yuk kita ulas penyebab barang sering hilang di pesantren pada video kali ini. Seorang santri baru mengirim surat kepada orang tuanya, mengeluhkan handuknya yang hilang. Santri yang lain mengeluhkan sandalnya yang hilang. Tak hanya sandal, bahkan gayung, ember, peralatan mandi, baju dan lain-lain sering hilang. Lalu walinya mengeluh mengapa kok di pesantren malah sering kehilangan. Apakah di sana ada banyak pencuri? Kehilangan barang yang dialami santri, terlebih santri baru, adalah kejadian yang dialami oleh hampir seluruh santri, bahkan semua santri, dan terjadi di hampir semua pesantren. Wali santri yang baik hati, pesantren adalah tempat berkumpulnya ratusan bahkan ribuan orang dengan aktivitas yang sangat padat. Wajar saja banyak terjadi kehilangan barang. Kalau ditelusuri, sebenarnya yang terjadi bukanlah kehilangan dalam artian diambil atau dicuri orang, melainkan ketidakdisiplinan dalam menjaga barang atau kurang sabar dalam menemukan kembali barang-barang milik sendiri. Santri yang mengeluh kehilangan barang tadi, setelah 2 hari berkeliling mencari, akhirnya bisa menemukan kembali barang miliknya. Dari kejadian ini bisa kita simpulkan bahwa penyebab paling besar kehilangan barang berasal dari faktor santri baru itu sendiri. Seberapa teledor ia terhadap barang miliknya, atau sebaliknya, seberapa teliti dan primpen dia terhadap semua barang yang dimilikinya. Tidak mengherankan jika santri tamatan SMP lebih jarang kehilangan barang dibanding santri lulusan SD. Atau santri yang sudah terlatih mandiri sejak di rumah, dia akan lebih jarang kehilangan barang dibanding santri yang ketika di rumah masih sering dilayani. Santri baru yang sering mengeluh kehilangan barang biasanya masih terbawa kebiasaan di rumah. Karena di rumah dia biasa mengandalkan ibunya. Sedangkan di pesantren dia harus menjaga sendiri barang-barang miliknya. Bisa kita simpulkan bahwa penyebab paling besar kehilangan barang adalah: pertama, santri belum terbiasa perhatian dan tanggung jawab terhadap barang miliknya. Yang kedua, santri belum terbiasa meletakkan kembali barang miliknya setelah dipakai. Ketiga, santri lupa di mana dia meletakkan barangnya karena dikejar aktivitas yang padat. Keempat, tertukar dengan milik temannya karena memiliki barang yang diseragamkan oleh pihak pesantren, seperti piring, kopiah, kerudung, seragam, dan lain-lain. Kemudian penyebab kelima, kehilangan barang di jemuran sebenarnya hanya karena digeser oleh temannya. Santri lupa menghitung berapa baju yang dia jemur tadi. Yang keenam, memang telah terjadi pencurian dan ini harus segera dilaporkan. Apa solusi yang bisa kita berikan? Pertama, solusi untuk santri yaitu memberi nama setiap barang. Kemudian yang kedua, cek barang pribadi ya, paling tidak sebulan sekali. Ketiga, selalu mengunci lemari tiap keluar kamar. Dan keempat, segera melapor jika kehilangan barang. Adapun usaha yang bisa dilakukan orang tua untuk mencegah barang sering hilang adalah selalu menasihati anak agar cermat menyimpan barang. Kedua, mengingatkan anak agar selalu menghitung jumlah baju yang dijemur dan segera mengambilnya saat kering. Jangan dibiarkan terlama-lama apalagi sampai berganti hari. Karena pakaian kita yang dijemur akan tergeser oleh pakaian orang lain atau akan jatuh dan dibersihkan oleh petugas. Jangan pernah kita menaruh barang bukan di tempatnya karena dipastikan akan hilang atau berpindah tempat. Sebuah tulisan di Masjidil Haram mengingatkan kita, jangan letakkan barang Anda di sembarang tempat karena pasti akan ditertibkan oleh petugas. Maka solusi nomor 3 ini sangat penting. Orang tua selalu bertanya kepada anak, apakah ada barang yang hilang? Karena dengan pertanyaan ini anak akan merasa terus didampingi oleh orang tua, terutama saat pertama kali mondok. Langkah berikutnya adalah tindakan pencegahan barang hilang yang bisa dilakukan oleh pihak pesantren. Pertama, selalu mengingatkan santri agar cermat menyimpan barang. Kedua, mengadakan pemeriksaan lemari.
Ketiga, membantu santri mencari barang yang hilang di kantor bagian kebersihan. Keempat, segera mengambil tindakan jika ada indikasi pencurian. Wali santri yang baik hati, kesimpulan dari semua ini adalah kita jangan panik ketika mendengar laporan atau keluhan dari putra-putri kita. Jangan menyalahkan atau menunjukkan kekecewaan terhadap mereka, apalagi terhadap pesantren. Jangan sampai keluar kata-kata dari mulut kita yang bernada tidak percaya kepada anak atau pesantren. Atau kita menduga-duga bahwa teman yang bersalah. Yang dibutuhkan anak adalah support, kata-kata yang menenangkan dan memberikan solusi. Ketika putra-putri kita menangis saat menelpon, sebetulnya bukan tangisan yang ingin mereka tunjukkan. Tetapi mereka sedang menunggu kata-kata yang menguatkan. Walaupun mereka sudah tahu apa yang akan kita ucapkan, mereka hanya kangen dan ingin mendengar lagi kata-kata yang membuat mereka semangat. Jika mereka tidak mendapatkan itu, mereka akan lebih jarang menelpon kita. Wali santri yang baik hati, mari bersabar mendengar keluhan putra-putri kita saat pertama kali beradaptasi dengan lingkungan pesantren. Insya Allah semakin lama waktu berlalu, semakin lama mereka berada di pondok, akan semakin jarang pula mereka mengeluh. Bahkan mereka akan semakin jarang menelpon kita karena sudah merasa nyaman. Semoga sharing pada video ini banyak membantu. Dan bila Bunda memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Barakallahu fikum, sampai jumpa pada sharing berikutnya.